Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel kami. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait materi yang sangat menarik dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Yaitu pada kali ini kita akan membahas terkait the most used Excel formulas atau rumus-rumus Excel yang nantinya akan sering untuk kita gunakan. Oke, baik langsung saja ya. Baik, di sini kita perlu untuk mengetahui mengapa sih kita penting untuk mempelajari Microsoft Excel. Jadi memang Microsoft Excel ini sangat bermanfaat, khususnya bagi kita yang bekerja di bidang akuntansi, keuangan. Jadi pada sebuah perusahaan, tentunya selain mereka menggunakan accounting software seperti SAP, ataupun seperti Zahir, ataupun seperti Mayo, tentunya mereka tuh juga menggunakan Microsoft Excel. Untuk apa? Yaitu digunakan untuk menyimpan data-data, kemudian merestore dan juga mengolah data-data tersebut sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Untuk yang pertama, di sini memiliki bermanfaat ya, yaitu yang pertama adalah pengolahan data yang cepat. Jadi memang dengan menggunakan Excel ini tentunya akan ada rumus-rumus yang dapat mempermudah pekerjaan kita. Selain itu, hasilnya pun juga lebih akurat. Mengapa? Karena dia dapat meminimalisir adanya resiko kesalahan. Karena tentunya kita kalau misal menghitung sendiri, ada resiko terjadi kesalahan perhitungan karena kita menghitung secara manual. Kemudian terkait dengan fleksibilitas, di mana dia itu juga akan digunakan di berbagai bidang, baik di bidang akuntansi, di bidang keuangan, pemasaran, dan juga bidang lainnya. Kemudian untuk analisis data, di mana dia ini dapat mempermudah dengan pengambilan keputusan yang dapat dari berbasis data tersebut. Dan yang terakhir adalah keterampilan universal, di mana keahlian Excel ini akan sangat digunakan, akan sangat bermanfaat khususnya di dunia kerja. Dan khususnya bagi anak akuntansi, kita dapat menyusun laporan keuangan menggunakan Excel. Nah, sebelum itu tentunya kita perlu untuk mempelajari rumus-rumus dasar Excel sehingga nantinya dapat mempermudah tahap kita selanjutnya. Seperti itu. Baik, selanjutnya langsung saja kita praktekkan langsung untuk mengoperasikan Microsoft Excel ya teman-teman. Nah, baik teman-teman. Jadi di sini kita langsung saja untuk menggunakan rumus-rumus Excel yang paling sering digunakan. Di sini saya terdapat nih beberapa data terkait dengan rumus-rumus Excel. Ada mulai dari sum, count, average, VLOOKUP, dan lain sebagainya. Dan masing-masing rumus ini tentunya memiliki kegunaan tersendiri dan memiliki rumus tersendiri nanti dalam eksekusinya. Nah, langsung aja ya, kita coba satu persatu. Di sini kita akan menggunakan data yang tersedia, kemudian nanti akan kita coba untuk menghitung menggunakan rumus-rumus Excel tersebut. Nah, di sini kita coba ya, di sini terdapat beberapa data penjualan dari ini tanggalnya, kemudian ID transaksi, produk jumlah terjualnya, hingga total penjualan. Sini langsung saja kita coba untuk fungsi sum. Di sini mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya terkait dengan rumus ini. Jadi kalau sum itu memang kita gunakan untuk mengetahui jumlah dari data. Rumusnya tentunya mudah. Di sini kita langsung saja kita masukkan sama dengan sum dan langsung aja kita blok range yang akan ingin kita ketahui untuk jumlahnya. Langsung saja, di sini kita langsung mengetahui jumlahnya 795.000. Kalau misal menggunakan Excel kan jadinya lebih cepat ya teman-teman daripada kita harus menggunakan kalkulator dan kita harus menginput datanya satu persatu gitu. Dengan begini kita dapat menyelesaikan pekerjaan kita secara lebih mudah. Kalau misal datanya sedikit sih mungkin memang masih bisa ya. Tapi ketika nanti kita dihadapkan pada perusahaan, tentunya kita akan dihadapkan dengan data yang sangat banyak, baik puluhan, ratusan, hingga bahkan ribuan. Nah, dengan menggunakan rumus-rumus ini, tentunya nanti akan dapat mempermudah pekerjaan kita menjadi lebih cepat dan efisien. Seperti itu. Selanjutnya ada fungsi count. Nah, fungsi count ini untuk apa? Dia itu digunakan untuk menghitung banyaknya data. Jadi, semisal dari data-data yang tersedia ini ada berapa banyak sih datanya gitu. Jadi langsung saja kita masukkan sama dengan count dan langsung aja kita blok data yang ingin kita tahu jumlahnya itu ada berapa gitu. Nah, di sini dapat langsung tahu kan, kalau di sini tuh terdapat 8 data. Misal buku A ada data terjual 5 gitu kan. Dan ini tuh terdapat 8 data dengan menggunakan rumus count, kita akan mengetahui nilainya secara langsung begitu.
Kemudian selanjutnya adalah fungsi average. Kalau fungsi average itu kita gunakan untuk mengetahui nilai rata-rata dari sebuah data. Jadi kita tidak perlu menghitung satu-satu, misal totalnya berapa, terus dibagikan jumlahnya berapa, tapi langsung saja kita sama dengan average. Kemudian kita blok data yang ingin kita ketahui nilai rata-ratanya. Ini kita bisa tahu kalau rata-rata dari penjualan produk-produk tersebut adalah senilai 99.375. Nah, kalau gini kan bisa langsung ya, daripada kita harus menjumlahkan dulu berapa, kemudian kita bagi ada berapa. Nah, begini kan bisa langsung lebih cepat gitu ya, teman-teman. Selanjutnya adalah fungsi if. Nah, fungsi if ini biasanya kita gunakan untuk mengkategorikan sesuatu ya. Jika ini, maka ini gitu. Jadi kalau di sini contohnya terdapat data penjualan, berapa sih yang terjual? Semisal yang terjual 0 sampai 4 buah gitu. Itu keterangannya masih kurang gitu. Terus misal kalau yang terjual 5 sampai 10, nah itu udah termasuk kategori baik. Nah, kalau semisal datanya ada banyak, kan lumayan tuh ya, kita harus ngecekin satu-satu. Langsung aja nih, kita pakai rumus sama dengan if. Nah, langsung aja. Jangan lupa langsung diblok aja, itu nilai yang ingin kita ketahui. Nah, jika if sama dengan 5, nah begini ya teman-teman, atau if sama dengan lebih dari sama dengan 5 gitu ya, karena 5 itu kan sudah termasuk. Nah, di sini langsung aja kita masukkan. Kalau ini tuh termasuk baik gitu. Dan kalau semisal tidak lebih dari 5, langsung aja kita tambahkan dia itu termasuk kurang. Seperti ini. Nah, ini langsung muncul ya teman-teman kalau nilainya itu baik. Kemudian langsung aja kita drag ke bawah. Nah, di sini kan langsung muncul masing-masing nih. Nah, kalau if gitu, nilainya itu kan cuma terjual 3 ya, berarti termasuk kategori apa? Kategori kurang. Kemudian 7 karena dia lebih dari 5 termasuk baik gitu. 10 termasuk baik. Nah, gitu. Dengan menggunakan rumus ini tentunya pekerjaan kita bisa lebih cepat selesai ya daripada kita harus ngecekin satu-satu dan menentukan dia termasuk kategori yang mana. Seperti itu. Selanjutnya kita akan coba untuk sum if dan juga ada count if. Sebenarnya rumusnya itu tidak beda jauh ya teman-teman. Kalau misal kita sudah mengetahui rumus dasarnya, sudah mengetahui konsepnya, tentunya untuk mengetahui selanjutnya itu bakal lebih mudah gitu. Jadi kita harus paham konsepnya dulu nih, apa yang pengen kita ketahui dan intinya itu seperti apa gitu. Jadi ini kan ada fungsi sum if. Ini fungsinya buat apa? Untuk kita menjumlahkan data itu dengan kriteria tertentu. Nah, di sini kan kita ingin mengetahui nih nilai dari terjualnya buku A ini ada berapa sih yang terjual, buku B ada berapa yang terjual, buku C ada berapa yang terjual. Kalau misalnya kita ngitung satu-satu kan lama ya teman-teman ya, jadi kayak kita harus ngitung sendiri, 5 itu, yang A itu ada 5, terus ada 7, ada 3 itu kan menurut saya terlalu lama gitu. Dengan menggunakan rumus sum if, ini dapat lebih mempercepat pekerjaan kita. Jadi langsung saja, dia itu menggunakan sum if. Nah, di sini ada ketentuannya teman-teman. Yang pertama ada range-nya, kemudian kriterianya, kemudian sum range. Jadi yang pertama itu kita blok dulu range-nya. Ini adalah range. Nah, yang ingin kita ketahui berapa sih jumlah datanya. Selanjutnya adalah kita blok kriterianya. Kriterianya di sini, yaitu adalah buku A. Karena kita ingin mengetahui berapa banyak jumlah buku A yang terjual gitu kan. Kemudian jangan lupa kita blok range-nya. Range yang akan ingin kita jumlahkan. Langsung saja ketemu 15. Jadi benar ya teman-teman ya, kita coba recheck dari yang buku A terlebih dahulu. Jadi buku A ini dia kan 5, terus tambah 7 ada 12, ditambah 3 ada 15. Nah, berarti benar kan teman-teman? Langsung aja kita drag ke bawah. Kita pastikan lagi untuk buku C. Ada 2 ditambah 6, 8. Berarti sudah benar ya teman-teman. Nah, ini kalau semisal datanya sangat banyak, tentunya itu akan sangat menghabiskan waktu kita gitu. Jadi dengan kita mempelajari ini, itu nanti dapat mempermudah pekerjaan kita agar selesai lebih cepat gitu ya. Oke, selanjutnya ada count if. Nah, ini fungsi sum if dan count if itu sebenarnya tidak berbeda jauh gitu ya. Kalau misal sum if tadi kan kita gunakan untuk ingin mengetahui jumlahnya. Tapi kalau count if itu
mengetahui berapa banyaknya sih gitu. Langsung aja kita coba ya. Kang If. Nah, ini langsung kita blok range-nya dari buku A sampai yang paling bawah ini buku B gitu kan, itu kan range datanya, dan kriterianya ini adalah jumlah yang ingin kita ketahui ada berapa banyak sih atas produk tersebut gitu. Nah, di sini langsung ada tiga. Kita coba dicek ya, buku apa benar ada 3 kali penjualan gitu. Yang pertama ini tanggal 1 Oktober ada satu, yang kedua 3 Oktober, dan yang ketiga 6 Oktober. Nah, berarti benar ya teman-teman. Jadi kita tuh nggak perlu untuk ngecekin satu-satu. Jadi langsung aja pakai rumus ini sehingga kita bisa mengetahui ada berapa banyak, berapa kali jumlah buku A yang terjual. Gitu. Oke. Baik teman-teman, jadi selanjutnya kita mempelajari rumus terkait dengan proper, upper, dan lower. Nah, itu apa sih bedanya gitu? Dan untuk apa? Nah, kalau semisal nih dalam sebuah kalimat ya, tentunya sometimes kita perlu nih untuk merapikan terkait dengan kalimat-kalimat atau penulisan kalimat tersebut gitu. Misal dia tuh ada yang pakai huruf kecil semua, terus ingin kita ubah jadi kapital semua, atau yang awalnya kapital ingin kita ubah jadi kecil semua, atau ingin kita atur biar tiap awal kata aja yang besar gitu kan, jadi kapital gitu. Jadi di sini langsung aja ya. Ini membantu kita juga sih biar kita tidak perlu untuk mengubah satu persatu gitu. Karena kalau kalimatnya panjang kan cukup menghabiskan waktu ya. Nah, di sini kalau semisal ini buku A gitu. Nah, langsung nih jadi buku A. Jadi langsung tiap awal kata ini otomatis menjadi kapital ya, teman-teman. Terus langsung aja kita drag ke bawah. Kalau upper tadi untuk apa? Yaitu dia digunakan untuk mengubah kalimat atau kata tersebut menjadi huruf kapital semuanya. Nah, seperti ini. Jadi kalau begini kan enak ya, teman-teman, jadi lebih cepat gitu pekerjaan kita selesainya. Kemudian ini untuk mengubah menjadi huruf kecil semua. Nah, seperti ini. Nah, jadi teman-teman cukup menyenangkan ya untuk mempelajari Excel ini karena memang dengan mengotak-atiknya itu kita juga memahami gitu fungsi-fungsinya dan tentunya untuk selanjutnya dapat mempermudah pekerjaan kita gitu ya. Baik, selanjutnya kita langsung aja nih ke left, mid, and right gitu. Nah, sini ada tiga gitu, left, mid, and right. Jadi di sini itu untuk mengambil sebuah kata gitu, sebuah kata dalam sebuah kalimat gitu ya, mudahnya kayak gitu. Jadi semisal di sini kita cuma pengen mengambil kata jumlahnya aja, kita cuma pengen mengambil kata bukunya aja atau bahkan terjualnya aja. Nah di sini rumus left, mid, and right dapat mempermudah kita nih teman-teman. Semisal dengan left, langsung aja kita blok. Dan yang perlu kita ketahui di sini adalah kita harus mengetahui berapa jumlah karakter yang kita butuhkan. Di sini kan kita mau mengambil untuk kata jumlah nih. Nah, kita harus menghitung berapa karakter yang dibutuhkan pada kata tersebut. Kalau jumlahnya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi setelah kita blok, langsung kita tambahkan, kita ingin menambah 6 karakter dari kiri. Seperti itu ya cara membacanya. Nah, langsung nih kebaca kan teman-teman jumlah gitu. Kemudian kalau misal dari right juga sama, intinya tuh sama. Nah, bedanya di sini kita masukkan right karena kita mengambil datanya dari sebelah kanan. Jadi kita blok sini dan juga kita masukkan jumlah karakter dari kanan ya. Kita ngitungnya dari kanan. Terjual. Ini kan ada 7 kata, 7 karakter gitu ya. 7 karakter. Nah, kita dapat kata jumlah dan kata terjual. Selanjutnya ada kata meet gitu. Meet ini untuk mengambil kata yang di tengah-tengah gitu. Tapi di sini bedanya apa? Karena kita mengambil di tengah-tengah, kita harus menambahkan gitu ya fungsi terkait dia tuh mulai mengambilnya dari karakter yang keberapa dan butuh berapa karakter yang kita inginkan. Semisal gitu ya. Langsung meet, terus kita blok ya range-nya, sel-nya. Lalu kita hitung buku ini, kan kita diawali dari huruf B. Tentunya kita juga harus mengetahui B ini merupakan karakter yang keberapa gitu dalam kalimat ini. Ini kan kita ketahui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia merupakan karakter yang ke-8. Dan dalam kata buku ini ada 4 karakter ya. Jadi kita tulis kalau kita membutuhkan 4 karakter tersebut. Nah, jadi jumlah buku yang
terjual. Seperti itu. Jadi memang kalau semisal kita membutuhkan eh, potongan-potongan kata tersebut atau potongan-potongan informasi tersebut dalam jumlah banyak, tentunya dengan menguasai rumus ini itu akan sangat membantu kita gitu. Oke, langsung aja selanjutnya ya teman-teman, kita belajar terkait dengan learn and round gitu. Jadi learn ini untuk apa sih fungsinya? Fungsi learn itu kita gunakan untuk mengetahui berapa banyak karakter dalam satu sel tersebut gitu. Jadi nih, misal ini kan ada data terkait dengan ID transaksi, ada TRX, kemudian 001234 gitu. Kita ingin tahu ada berapa banyak karakter sih gitu. Selain itu, rumus ini tuh juga bisa kita gunakan, semisal kita akan mengirimkan apa namanya keterangan gitu ya dalam mau mengirim transfer gitu. Biasanya kan juga kita tambahkan nih informasinya terkait catatannya, notes-nya, atau yang dimasukkan ke beritanya itu apa, itu kan ada ketentuan berapa karakter. Nah, dengan menggunakan rumus LAN ini, kita bisa mengetahui apakah informasi yang akan kita masukkan ini apakah terlalu banyak ataupun melebihi batas ketentuannya. Nah, kalau menggunakan ini kan dapat kita gunakan sebagai kontrol. Kita gunakan sebagai kontrol untuk mengetahui apakah kita tuh sudah melebihi batasnya atau tidak gitu. Jadi langsung aja kita masukkan sama dengan learn, lalu kita blok gitu. Area yang ingin kita ketahui berapa. Nah, di sini 9. Langsung aja ke bawah udah 20. Kalau dikit gini bisa langsung kita hitung manual ya teman-teman, tapi kalau semisal banyak kan cukup menghabiskan waktu ya. Kalau semisal kita itu hitung satu persatu. Nah, oleh karena itu kita dapat menggunakan rumus learn ini untuk lebih mempercepat gitu pekerjaan kita. Kemudian selanjutnya ada fungsi round. Round itu kan pembulatan ya teman-teman. Jadi semisal nanti terdapat data-data yang dia itu isinya kayak desimal-desimal itu. Nah, round ini kita gunakan untuk lebih membulatkan agar angkanya itu lebih cantik, lebih bulat gitu. Jadi tidak koma-koma atau mungkin ada terlalu banyak koma gitu kan. Misal ada 6 digit koma di belakang ini gitu. Tentunya selanjutnya kita ingin untuk lebih mempersingkat lagi, semisal jadi ada 2 digit saja. Itulah kenapa kita menggunakan rumus ini. Semisal yang pertama, kita ingin untuk mengetahui berapa banyak sih perhitungan dari data ini. Semisal langsung saja 6 dibagi 9 gitu ya. Nah, ini kan tentunya ada banyak koma ya, teman-teman, ada 3 gitu. Dan kita ingin untuk ada 2 digit saja di belakang koma. Ya langsung saja rumusnya adalah sama dengan round. Nah, di sini tuh ada round up and round down. Kalau round up itu akan kita bulatkan ke atas, sementara round down akan kita bulatkan ke bawah gitu. Langsung saja di round up, terus diklik, dan kita juga jangan lupa ditambahkan kita ingin ada berapa digit di belakang koma gitu. Nah, gini kan, kalau ingin ada 2 digit aja ya langsung aja gitu. Kita klik ininya terus kita tambahkan berapa digit yang kita butuhkan di belakang koma tersebut. Jadi 0,667 akan langsung dibulatkan ke atas gitu. Ada lagi rundown gitu. Kalau tadi up itu dibulatkan ke atas, maka down dibulatkan ke bawah gitu. Karena tentunya bagi kita terkait data keuangan gitu ya, tentunya selisih sedikit saja itu sangat berpengaruh gitu ya. Itulah kenapa fungsi round up and down ini perlu untuk kita kuasai seperti itu. Baik teman-teman, jadi selanjutnya kita akan pelajari terkait rumus yang dia tuh cukup sering digunakan gitu dalam sebuah perusahaan tentunya, yaitu rumus VLOOKUP atau HLOOKUP gitu. Jadi VLOOKUP atau HLOOKUP ini sebenarnya rumusnya hampir sama ya fungsinya, yaitu untuk mengetahui berapa sih datanya atau nilainya dari kriteria tertentu yang ingin untuk kita ketahui gitu. Jadi kalau yang pertama ini adalah VLOOKUP. Jadi kalau VLOOKUP itu tujuannya adalah untuk mencari nilai berdasarkan dari kolom yang pertama gitu, dari kolom yang pertama. Semisal contohnya di sini kita ingin mengetahui berapa penjualan buku E gitu ya. Di sini kan ada 4 gitu. Kalau semisal datanya sedikit sih memang kita bisa langsung tahu ya teman-teman. Tapi kalau semisal datanya banyak, tentunya kita dapat menghabiskan waktu yang lebih lama gitu untuk mencarinya. Itulah kenapa kita dapat menggunakan rumus ini yang nantinya dapat mempercepat pekerjaan kita. Langsung saja kita masukkan ya. Rumusnya adalah VLOOKUP. Kemudian kita blok yang ingin kita ketahui nilainya, terus titik koma. Di sini kita blok range-nya gitu. Selanjutnya kita masukkan urutan keberapa sih kolom yang ingin kita ketahui nilainya. Di sini kan ada urutan yang kedua ya, jumlah terjualnya ya. Jadi langsung aja terus titik koma 0, bisa 0 ataupun bisa false gitu. Nah, langsung 4. Dan jangan lupa kalau mau kita drag ke bawah ini kita kunci dulu ya.
kita F4, jadi biar datanya tuh tidak gerak gitu. Nah, langsung deh. Udah selesai ya kan teman-teman, langsung cepet gitu. Kalau misal kita cari satu-satu, itu pasti untuk menghabiskan waktu yang cukup lama gitu. Makanya kita pakai rumus ini biar lebih cepat gitu. Jadi misal kita recheck ya coba. Kalau misal ini ada buku E ada 4 yang terjual, benar ya. Kemudian ada buku D, dia terjualnya 7. Nah, benar. Jadi memang teman-teman dengan menggunakan rumus ini kita dapat lebih mempercepat pekerjaan kita gitu. Jadi lebih efisien selesainya. Selanjutnya adalah fungsi terkait dengan hal lookup. Baik, ini sebenarnya hampir sama terkait dengan VLOOKUP. Bedanya, kalau VLOOKUP tadi itu kan secara vertikal, kalau ini secara horizontal. Jadi kalau yang VLOOKUP tadi itu kan penentuannya dari kolom yang pertama, kalau yang HLOOKUP ini dari baris yang pertama, gitu. Jadi sebenarnya sama aja, langsung aja kita masukkan HLOOKUP, contohnya buku E gitu ya. Terus kita ingin tahu gitu ada berapa sih yang terjual gitu aja 2 dan 0. Nah, langsung dapat 4. Dan lagi-lagi jangan lupa untuk dikunci ya teman-teman di F4 ini biar nanti datanya itu tidak gerak. Langsung kita drag ke bawah. Nah, langsung kan bisa lebih cepat selesai kalau misalnya kayak gini. Kalau mau kita recheck, coba kita cek bener nggak sih ini? Langsung aja ya, kita total. Nah, totalnya 40. Bener nggak itu 40? Nah, bener kan ya teman-teman? Jadi memang datanya yang di sini tuh sudah um, betul gitu, udah persis sama data yang di sini gitu. Jadi untuk recheck lagi juga coba buku A gitu ada 5, nah udah sama. Jadi memang dengan menguasai rumus-rumus ini, maka dapat menyelesaikan pekerjaan kita secara lebih cepat dan kita bisa segera mengerjakan yang lain gitu ya teman-teman. Ini nanti juga nantinya rumus-rumus dasar yang perlu kita kuasai sehingga nanti dalam menyusun sebuah laporan keuangan nantinya kita bisa lebih lancar dan tidak perlu untuk mencari-cari lagi dari awal. Begitu ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, itu tadi adalah materi terkait dengan rumus-rumus Excel yang paling sering digunakan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Dan apabila kalian terdapat pertanyaan atau saran, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.